Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali di konten Insan Praja yang mudah-mudahan sahabat Insan Praja dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita kali ini ditemani oleh mediator kita, ada Kang Ustadz Hadi Mulyoto yang akan membantu kita semuanya untuk mengungkap misteri-misteri dari hal-hal gaib yang akan kami kuak di konten ini. Sebelum kita nanti menuju tema, kita akan sapa dulu bagi para subscriber dimanapun berada yang mungkin ada dari dalam Indonesia, yang ada dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Madura, Papua, di seluruh Indonesia, dan juga para subscriber kami yang ada di luar negeri, yang mungkin ada dari Brunei Darussalam, Malaysia, dari Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, dan seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya dan juga diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya. Amin Allahumma amin. Untuk tema kali ini kita akan mengungkap dan membahas tentang berita di sosial media yang mungkin banyak dibahas oleh para spiritual di Nusantara ini mengenai di tahun 2024 yang akan datang dan tahun 2025 itu katanya di sosial media, di YouTube, di TikTok itu bahkan banyak sekali katanya di tahun tersebut itu adalah tahun yang ditunggu-tunggu oleh para ulama. Kita akan mengungkapnya dan membahasnya benar apa tidak dan ada apa saja di tahun 2024 dan tahun 2025 yang akan datang nanti, karena itu nyangkut banyak sekali faktor sampai tahun itu dijadikan tahun yang ditunggu-tunggu oleh para seluruh ulama yang ada di Nusantara ini. Untuk menjawab rasa penasaran kita akan ungkap di sini melalui mediumisasi. Kita akan panggil salah satu gaib yang mengerti dan paham tentang hal itu. Dan sebelum nanti kita lakukan mediumisasi, kami himbau dulu untuk konten ini boleh dipercaya boleh tidak, jangan diperdebatkan. Jika konten ini tidak sesuai dengan keyakinan saudara semuanya, harap dimaklumi. Jadi kebenaran kita kembalikan semuanya kepada Allah, Sang Maha Pemilik kebenaran. Manusia hanya tempatnya salah. Jadi seperti itu. Mungkin sudah siap Pak Ustadz? Insyaallah siap. Nah, siap, monggo. Dengan hadap sini agak biar enak. Kita akan protek dulu untuk tubuh mediator ini dari segala penyusup-penyusup, dan nanti insya Allah supaya bisa lebih adem, lebih enak, dan lebih bisa 100% kebenarannya bisa kita ambil dari sisi-sisi positifnya. Dengan izin beliau, Sang Hyang Percaya Nirwana, kami protek tubuh mediator ini tidak ada penyusup yang masuk yang dari dalam maupun yang dari luar, tidak bisa banget. Sallallahu. Hanya yang saya masukkan dalam tubuh mediator yang boleh masuk, selain itu tidak ada masuk. Untuk bagi para subscriber maupun sahabat Insan Praja yang ingin jadi mediator, japri saja adminnya, datang saja ke majelis Insan Praja ini untuk dijadikan mediator. Kalau ingin nyoba-nyoba silahkan datang saja. Dengan izin beliau, Sang Hyang Percaya Nirwana, saya minta salah satu gaib yang mengetahui tentang kenapa di tahun 2024 nanti dan tahun 2025, tahun yang sangat ditunggu-tunggu oleh para ulama di seluruh Nusantara ini, yang bisa menjawab dan menjelaskan itu semuanya bisa ketarik ke tangan saya atas izin beliau, Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Allah masuk. 100% kuasai mediator ini. Jika penyusup yang masuk langsung terlempar keluar, dan yang saya maksud dan saya tarik saja yang boleh menempati tubuh mediator ini dan berbentengi berlapis-lapis.
dari serangan kejahatan apapun. Langsung masuk, terkonek 100% tubuhnya masuk, kita suaranya tersambung, bisa berbicara bahasa Indonesia dengan jelas. Ilmu dari beliau Sang Hyang Nurcaini Nirwana masuk. Semua jadi mudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari golongan apa yang masuk dalam tubuh mediator ini? Mohon maaf, Ya, tidak boleh disebutkan. tidak boleh disebutkan. Iya, Kamu asalnya dari mana? saya dari negara Persia. Persia. Iya, Hidup di sana sudah lama. puluhan ribu tahun. Kapasitasnya, wadahnya Ya, bukan zamannya sekarang. untuk zaman dulu berarti ya. Insya Allah. Begitu. Ya, kita akan protek dulu untuk meng-cross check dia benar apa bohong. Kalau cuma dia bisa berbohong, kita nanti yang rugi. Makanya kita harus cross check dulu, kita protek dulu kebenarannya. Menizin beliau Sang Hyang Nurcaini Nirwana, kalau perkataannya bohong akan terlempar keluar. Subhanallah. Sudah tahu kesampaian kami hadirkan ke sini untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan kali ini. Insya Allah. Untuk kemampuan kami semua, saya yang mewakilinya dalam wadah era zaman sekarang ini. Boleh agak lebih keras sedikit untuk suara panjenengan, untuk suara Anda? Ya, Bisa? insya Allah bisa. Baik. Saya mau manggil panjenengan dengan nama apa? Mbah saja gitu ya. Karena mungkin umurnya lebih tua. Ya, begitu lebih baik untuk zaman sekarang. Istilahnya yang saya kunjungi di daerah ini, Itu. suatu panggilan itu di tanah ini, panggilan untuk memanggil yang lebih tua. Ya, baik Mbah. Maaf Mbah, ini mic-nya mati. Mohon dicas dulu. Baik Mbah, gini yang akan saya tanyakan. Mohon maaf jika ada rahasia-rahasia di balik pertanyaan saya, tidak usah dijawab, tidak apa-apa, ya. Yang akan saya tanyakan, di tahun 2024 dan di tahun 2025 itu banyak yang mengatakan di tahun tersebut itu adalah tahun yang ditunggu-tunggu oleh para ulama, Mbak, di seluruh Nusantara ini. Itu sebenarnya apa, Mbak, maksudnya? Benar apa tidak?
Dan ada maksud apa? Tolong dijelaskan semuanya sedetail-detail mungkin. Ya, insya Allah bisa dimengerti. Ya, silakan Pak. Di tahun itu bakal ada kemunculan yang ditunggu-tunggu untuk perubahan di zaman yang sudah tidak terkontrol ini. Dari sebelum zaman itu Ya. banyak yang para ulama pada mawas diri nanti kalau sudah muncul yang dinamakan guru sejati, untuk semua umat. Dari kemunculan itu bisa mengajarkan agama yang sejati, menjadi pemimpin yang sejati, juga guru yang sejati. Lalu dari guru sejati dan pemimpin itu siapa Mbah yang akan hadir? Dan kenapa ditunggu-tunggu oleh para ulama seluruh Nusantara itu? Siapakah beliau? Beliau juga menjadi rajanya para leluhur semuanya yang menitis pada raga satu, yaitu beliaunya. Beda-beda yang menamakan dari suku-suku namanya itu. Kalau dari Persia dinamakan apa itu yang akan datang? Kalau untuk agama Islam satu namanya, Apa Mbah? seorang imam. Imam Imam Mahdi. Oh, Al-Mahdi itu. Iya. Jadi beliau yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para ulama. Iya. Berarti kalau yang ditunggu-tunggu itu tahun 2024 dan 2025, beliau akan muncul di antara tahun itu. Iya, insya Allah. Tapi kabarnya sekarang sudah mulai ada, Mbak. Memang sudah ada bagi yang mengetahuinya. Mengetahui untuk yang dikatakan tadi, menjadi guru sejati untuk menimba ilmu. Oh gitu. Para pemula disebutkan jamaah yang sudah terseleksi menjadi murid beliaunya. Berarti Imam Mahdi itu sudah ada sekarang bagi yang mengetahui. Iya. Dan mungkin beliau punya suatu jamaah dan murid begitu. Iya. Tapi untuk kalau begitu nanti banyak yang ngaku-ngaku bagaimana? Kan sekarang mungkin banyak yang ngaku-ngaku sebagai dirinya Imam Mahdi, Al-Mahdi. Itu bagaimana? Apakah ulama-ulama itu bisa mengetahuinya itu yang asli atau yang palsu? Belum bisa membedakan. Ya.
dengan keterangan ciri-cirinya nanti bisa diketahui dengan jelas. Ciri-cirinya kalau dari mungkin salah satu gaib yang ada di Persia itu apa Mbah? Sosok Al-Mahdi itu. Pertama, tidak dalam kepemimpinannya tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Yang paling utama untuk kepentingan umat manusia. Ya. Dicontohkan. Terus apalagi Mbah ciri-cirinya? Ciri-cirinya, kalau orang sekarang ditunjukkan dengan gemar bersedekah. Jadi beliau itu sangat gemar sekali bersedekah. Iya, Iya. tapi tidak bisa diperlihatkan. Hanya yang bisa diperlihatkan itu murid-muridnya terdepannya, bisa mewakili beliaunya yang sudah menjadi ketentuan murid dengan sendirinya. Gitu. Iya. Kan di sini di Nusantara ini kan banyak berita-berita yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi itu sangat banyak sekali. Itu bagaimana tanggapan dari alam-alam gaib mungkin yang ada di negeri Persia sana? Itu untuk mengelabui, untuk menyaingi. Dikatakan menjadi persaingan untuk mencari umat. Suatu hambatan untuk mencari umat. Untuk menuju tadi. Disimpangkan oleh itu. Terus selain para ulama-ulama tadi nunggu sesuatu pemimpin itu, dan katanya nunggu apa lagi Mbak itu? Apa ada maksud apa di balik semua itu selain akan ada pemimpin yang akan memimpin Nusantara ini atau guru sejati itu? Itu untuk menunggu keturunan Rasulullah tadi, para ulama tadi sudah rindu sekali. Maksudnya keturunan Rasulullah itu Habib itu apa? Tidak. Kan kalau keturunan Rasulullah Habib banyak di Nusantara ini. Bukan. Nah, terus apa Mbak? Ini asli keturunan Rasulullah. Bukan dari jasadnya. Ya. Asli keturunan Rasulullah dari rohnya. Berarti memang itu sudah manusia pilihan Memang yang mungkin akan ditunggu-tunggu gitu ya. Iya. Berarti para ulama-ulama tersebut dari sekian banyaknya di Nusantara ini semua sudah tahu Sudah. yang akan berita-berita atau mungkin kejadian-kejadian yang akan datang itu ya, sudah tahu mereka itu. Iya. Sudah tahu semua itu. Tapi masih mencari siapa sebenarnya. Nanti kalau sudah waktunya ada pembersihan untuk itu yang mengaku-ngaku tadi. Ya. Tapi banyak itu Mbah katanya akan nunggu, sempat saya dengar dan saya baca akan nunggu mungkin di sini tuh akan nanti zaman ini atau mungkin Nusantara ini akan menjadi Nusantara yang maju, yang mungkin gemah ripah Loh Jinawe, yang sangat sangat nyaman dan sangat aman sekali. Itu apa benar? Iya. Ya dari ajaran tadi. Dari ajaran apa Mbak? Ajaran guru sejati tadi. Al-Mahdi itu. Iya.
ada suku yang menamakan rajanya keadilan. Terus di samping itu banyak ditempati roh-roh itu juga mendapat julukan menjadi julukan tidak boleh disebutkan. Ya, mungkin kalau rahasia ya usah itu, Mbah. Iya. Terus katanya tadi pertama sekali awal sampean itu ngomong di zaman ini tuh sudah zamannya apa, Mbah, tadi rusak atau bagaimana? Iya. Maksudnya bagaimana itu? Ya, banyak pengakuan-pengakuan tadi untuk memperkaya dari pemimpin-pemimpinnya agama tadi. Ada yang malah memperparah lagi Ya. suatu ajaran kebenaran, tapi untuk disimpangkan ke arah kepemimpinan negara. Itu contohnya apa, Mbah? Yang kang sampean tahu kok bisa? Iya, itu yang terdengar itu. Kepemimpinan, pencalonan kepemimpinan negara malah dijuluki dengan beliaunya tadi. Imam Mahdi tadi. Iya, itu bangsa kok malah menjadi resah itu. Oh gitu. Iya. Ya. Padahal itu dulunya pernah beliaunya bersama-sama belajar dari situ, permulaan beliaunya, masa mudanya. Belajar maksudnya belajar Dari keagamaan. Beliaunya masa mudanya. Makanya dia yang disebut ada suatu golongan tidak mau mengakuinya. Beliaunya adalah termasuk itu. Oh gitu. Itu yang dari pandangan dari sudut gaib ya, Mbak? Iya. Ya, mungkin ini semoga bisa dipahami bagi para pemirsa dan para sahabat serta subscriber kami. Semoga bisa diambil sisi positifnya, hikmah-hikmahnya dari yang dikatakan Simbah ini, yang di dalam tubuh mediator ini, yang dari asalnya dari negeri Persia. Itu Mas kameramen apa ke itunya masih nyala ya, indikator lampu mic-nya? Masih. Oke. Terus ada apa lagi, Mbah, yang ingin sampean sampaikan mengenai pertanyaan saya tadi? Ya ditekankan lagi khusus pada golongan tadi. Harus mengakuinya. Iya. Bahwa yang berhak menyandang gelar itu beliaunya. Harus diakui dari golongan tadi. Oh gitu. Iya. Berarti tadi intinya tahun itu memang benar-benar ditunggu ya. Iya. Berarti mungkin ada yang sampean ketahui tentang nanti di tahun 2024 dan 2025 itu akan ada apa? Tidak boleh disebut. Oh gitu. Nanti takutnya untuk meramal-ramal ya, Mbah. Iya. Ya, mungkin terima kasih, Mbah, untuk penjelasannya dan waktu singkatnya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau hadir ke sini dan datang ke sini. Ya, mungkin silahkan panjenengan boleh kembali lagi ke asalnya, asal panjenengan, dan silahkan dibersihkan semua yang sampai tinggalkan dalam tubuh mediator itu, dibersihkan, diangkat semuanya ya, diajak keluar semua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan keluar. Oh.
Baik para pemirsa dan para subscriber Insan Paradise yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah kita membahasnya tentang apa yang mungkin jadi pertanyaan bagi para masyarakat tentang tahun 2024 dan 2025 itu kenapa menjadi tahun yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para ulama, dan itu kan sangat membuat rasa penasaran kita. Jadi kita memberikannya dari sisi-sisi gaibnya melalui mediumisasi, dan mungkin konten ini tuh anggap saja hiburan lah, hiburan belaka. Jadi jangan terlalu kita yakini, terlalu kita percaya. Boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab jadilah penonton yang bijak untuk menanggapi semua keadaan-keadaan yang kita hadapi saat ini. Jadi seperti itu. Mungkin bagaimana tanggapan sampean? Mungkin Sudah. Mungkin ada rasa apa ketika tadi keluar kok mungkin kayak tubuhnya itu kok kayak dibersihkan gitu, Ustaz? Keluar ya. Agak susah. Ya, mungkin Pak Ustadz ini atau Kang Ustadz ini, beliau ini asli dari Tuban, Jawa Timur. Dipanggil Kang aja. Oh, dari Kang aja. Iya. Ya, asalnya dari Tuban, Jawa Timur. Mungkin dari para subscriber ataupun para pemerhati Insan Praja yang dari Tuban ya, ada salam dari Kang Ustadz Mulyoto ini. Semoga semua warga Tuban itu diberikan semua keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin yang ingin silaturahmi dari panjenengan ini boleh hadir, boleh datang ke tempat padepokan beliau. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.